Nah, jadi topik ini tadi sih tadi kalau Pak Agus sampaikan langsung ke teknisnya ya. Ini izinkan saya kita kasih pengantar dulu ya Pak ya. Apa sih mungkin barangkali ada teman-teman yang belum tahu bagaimana perkembangan transformasi digital ini di Kemenkes ya. Nah, boleh next slide. Jadi transformasi ini dimulai di Kemenkes tahun 2021. Nah, sebelumnya itu Pak Jokowi ada arahan terkait transformasi digital di seluruh sektor ya di pemerintahan. Itu ada apa Perpres SPDE, kemudian juga kita didukung dengan Perpres Satu Data. Nah, untuk di sektor kesehatan sendiri memang dipicu itu sejak kita pandemi. Jadi waktu pandemi itu terasa sekali penggunaan teknologi untuk mendukung pelayanan kesehatan. Nah, di sektor apa kesehatan ini ada 6 pilar yang kemarin diusung dan salah satunya itu adalah transformasi teknologi kesehatan. Ini untuk mendorong bagaimana digitalisasi di pelayanan kesehatan bisa lebih cepat. Next slide. Nah, ini fokusnya ya. Jadi di transformasi teknologi kesehatan ini ada 3 fokus utama yang kita lakukan melalui 3 prioritas ya, 3 program prioritas. Yang pertama ada integrasi, pengembangan sistem data, kemudian ada integrasi sistem aplikasi, dan yang terakhir adalah pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Nah, ini sebenarnya memang harapannya bisa berdampak pada peningkatan mutu, kemudian efisiensi, serta kolaborasi antar institusi. Karena ketika pandemi kemarin kita rasakan sekali sebenarnya kolaborasi itu sangat penting ya. Nah ini sebenarnya jadi transformasi teknologi kesehatan itu jalannya ke sana. Ya. Namun memang ini masih perlu penguatan dari segi administrasi, kemudian tata kelolanya, sistem organisasinya, makanya kita dan kita juga perlu penguatan di infrastruktur serta kita sekali standar data dan integritas. Nah ini yang kemudian mendorong kita dengan adanya satu sehat. Next slide. Ini sebenarnya ada yang terkait dengan kematangan digital ini triggernya ada di indikator kinerja Kementerian Kes nomor 13 tahun 2022. Di sini diharapkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kematangan digital minimal level 3 dan maksimal yang diharapkan itu adalah level 7. Nah, nanti di next slide itu kita akan sampaikan tentang bagaimana capaian kematangan digital ini. Nah, kenapa sih kematangan digital ini penting ya? Memang penilaian kematangan ini untuk kita melihat bagaimana kompleksitas pelayanan pasien dan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi. Di kompleksnya sudah pasti antara pelayanan di rumah sakit dengan di puskesmas atau di klinik itu sudah pasti berbeda. Nah, jadi kita perlu melihat bagaimana masing-masing penilaian ini dilakukan di setiap level untuk menjawab kebutuhan Kemenkes untuk meningkatkan. Kemudian memang adanya dorongan transformasi digital karena memang arahan Pak Presiden, kemudian juga memang perkembangan industri teknologi yang sudah semakin meningkat. Selain itu juga ada dulu masih rencana ya, dulu itu masih rencana penerapan rekam medis elektronik. Sekarang di tahun 2022 itu sudah menjadi peraturan, di mana pasienkes wajib untuk RME pada akhir Desember 2023. Jadi inilah kenapa penting kita melihat kematangan digital di fasilitas pelayanan kesehatan. Next slide. Ini kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, apa sih sebenarnya kematangan digital itu? Jadi sebenarnya kematangan digital itu didefinisikan sebagai upaya kita untuk menilai sejauh mana pemanfaatan sistem digital atau teknologi informasi dan komunikasi ya TIK ya untuk mendukung pelayanan medis secara lebih baik, untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien. Jadi memang harapannya dengan adanya penerapan digital ini kita bisa tahu nih level kita dalam digitalisasi di puskesmas utamanya sudah sampai seberapa. Next slide. Ini kemudian pada tahun kemarin kami mengembangkan model kematangan digital untuk level nasional dan subnasional juga pasienkes ya. Namun utamanya pasienkes ini baru kami lakukan di rumah sakit. Nah, untuk komponen yang dinilai itu yang umum ya, yang umum dilakukan adalah kepemimpinan dan tata kelola, kemudian manajemen dan SDM, infrastruktur, standar interoperabilitas dan kualitas pemanfaatan data.
Nah, untuk khusus Fasienkes kita tambahin lagi nih dua lagi. Kita tambahin terkait keamanan informasi, privacy dan kerahasiaan, dan juga komponen terkait dengan rekam medis elektroniknya. Karena memang yang utamanya mau dinilai itu adalah rekam medis elektronik. Namun memang rekam medis elektronik ini tidak bisa kita nilai dengan sendirinya gitu. Dia harus ada dengan kematangan digital. Izin suaranya tidak terdengar jelas ya Bapak. Agak putus-putus sih, tapi lumayan ya. Kalau bisa lebih dekat mikrofon mungkin. Oh gitu. Next slide. Semoga sekarang udah ini ya atau Iya, ya. agak Jadi jelas ya. ya tingkatan kematangan digital di Indonesia itu atau yang bisa kita sebut itu makro ya. Itu dikategorikan menjadi 5 level. Pertama emerging, kedua pengulangannya atau repeat, kemudian terdefinisi, define, kelola, manage, dan optimal. Berikutnya ini ke level kita di tahun 2022, penilaian di tahun 2022 itu kita ada di level 2,54. Jadi ada di antara repeat dan define ya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kematangan digital ini masih belum terlalu sempurna ya, belum terkelola dengan baik. Next slide, ini ada komponennya. Jadi di sini leadership itu angkanya masih kurang dari 3. Mungkin semuanya itu masih kurang dari 3. Jadi memang belum terdefinisi. Jadi memang pengumpulan data, analisis, dan pelaporan itu rutin itu sudah dilakukan. Integrasi data juga sudah kita lakukan. Namun prosedur pengelolaannya yang masih terfragmentasi ya, masih berdasarkan program tertentu. Nah, ini yang kemudian menjadi kebutuhan bahwa masih kelihatan lemahnya standar ya, penggunaan standar dan kapabilitas. Walaupun memang di sini nilainya sudah baik ya, tapi memang kalau melihat dengan komponen yang lain, ini sepertinya masih ada kesenjangan yang masih banyak. Next slide. Ini perbandingannya. Kemarin kita melakukan penilaian di beberapa daerah, kemudian ada responden dari level dinas kesehatan. Di sini tuh kita sebutnya subnasional ya di PPT ini. Kemudian ada juga Kemenkes. Jadi kuesioner ini kita isi untuk Kemenkes bersama dengan dirjen-dirjen, direktorat terkait. Kemudian ada konsensus. Nah, hasil yang tadi kita sampaikan 2,5 itu merupakan hasil konsensus. Jadi di konsensus itu kita lakukan FGD. Jadi antara dengan melibatkan teman-teman daerah juga gitu. Jadi kita waktu itu hybrid metodenya, kita hybrid berdiskusi ya masing-masing untuk menetapkan nilai per komponen. Jadi memang semua komponen ini memiliki kesenjangan yang masih perlu diperbaiki. Kemudian hasil konsensus dan kelompok Kementerian Kesehatan kalau kita lihat lebih baik ya, sama di infrastruktur, TIK dan standar integritas. Karena memang ini semua kan dikelola di kementerian ya terpusat ya. Nah mungkin memang untuk seperti infrastruktur itu kementerian peluangnya lebih baik gitu dibandingkan dengan di daerah. Next slide. Nah ini selanjutnya tingkat kematangan digital di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit itu lebih, kalau tadi kan definisinya berbeda ya, ada emerging, kemudian repeated. Nah, kalau di rumah sakit itu kita mengelompokkannya menjadi ad hoc dan terfragmentasi, kemudian ada inisiasi, masih tahap inisiasi, kemudian sudah terbentuk dan otoritas, kemudian sudah terkelola dan sudah optimal. Nah, waktu tahun 2022 dari 3.000 rumah sakit, kebetulan ada 1.000 yang sudah melakukan pengisian dan sekitar 900-an ya, 900-an rumah sakit yang datanya bisa diolah karena keterisiannya 80%, itu mereka berada di level 3. Jadi tingkat kematangan digital di rumah sakit di tahun 2022 itu baru mencapai level 3. Nah, next slide. Ini kurang lebih gambaran jaring laba-labanya ya. Bagaimana jaring laba-laba tingkat kematangan ini kalau di dalam per komponen.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, nilai yang paling rendah itu ada di data analitik ya, atau kita sebut big data. Jadi implementasi big data di rumah sakit itu masih sangat rendah. Kemudian yang paling tinggi itu bisa kita bilang adalah komponen terkait dengan uh, sistem informasi dan infrastruktur. Nah ini 3,13 ya, karena memang ini sebenarnya pertanyaan ini banyak mengacu kepada SIM RS. Nah, memang bisa dibilang nilainya tinggi karena memang Permenkes sudah tersedia ya Permenkes nomor 82 tahun 2013 terkait dengan SIM RS. Next slide. Nah, selain tadi kematangan digital, sebenarnya kalau ditarget dengan kita itu adalah tingkat kematangan rekam medis elektronik ya, persentase rekam medis elektronik. Nah, di tahun 2002 itu nanti rincinya kita ada di selanjutnya ya nanti. Tapi tahun 2002 itu kebanyakan berada di level 3. Sebanyak 269 rumah sakit. Sedangkan untuk target kementerian yang ada di level 7 itu belum ada. Jadi maksimal memang baru sampai di level 6 untuk rumah sakit di Indonesia. Next slide. Nah, ini kurang lebih rinciannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih ada rumah sakit level 0. Level 0 ini di sini artinya belum memiliki RME ya, belum memiliki rekam atau melakukan rekam medis elektronik. Kemudian sini ada juga yang level 4, level 5, level 6. Ketika kami menghitung ya untuk melaporkan capaian level 6 ini kita sampaikan di level 3. Jadi semua rumah sakit yang berada di level 4, 5, 6 itu kita masih masukkan ke kategori di level 3. Jadi untuk laporan kami ini kami jumlahkan ya. Jadi ternyata level 0, level 1, dan level 2 itu juga masih banyak. Next slide. Jadi apa sih manfaatnya gitu ya Bapak Ibu? Kadang kan apa sih untungnya kita melakukan penilaian gitu. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Agus. Sebenarnya ini juga untuk mengukur kemampuan organisasi dan tahu nih bagaimana aspek atau dimensi mana yang perlu dioptimalisasi. Kemudian juga memahami sakitnya dalam membantu memberikan rekomendasi untuk penyusunan roadmap. Nah, kita tahu ya setiap perencanaan setiap kita untuk melakukan pengadaan atau peningkatan bisa dibilang digital pasti kita butuh dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan ini juga akan menghitung anggarannya. Jadi dengan penilaian ini diharapkan Bapak Ibu itu sudah bisa mendapatkan rekomendasi yang harus poin apa gitu. Kemudian mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang. Juga bisa kita gunakan untuk benchmark tetap rumah sakit dengan sistem lain dan standar kesehatannya. Jadi kalau misalnya status kematangan digital Bapak Ibu meningkat gitu ya, ada peningkatan dari tahun ke tahun, itu bisa jadi benchmarking buat rumah sakit lain yang mungkin baru inisiasi atau baru saja menggunakan RME seperti itu. Berikutnya next slide. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ya penilaian DNI ini. DNI ini bisa diakses melalui dni.kemenkes.go.id. Silakan Bapak Ibu gunakan. Kemudian banyak tutorialnya yang Bapak Ibu lihat ya. Kita juga ada di YouTube. Kemudian kemarin kita juga sudah menggunakan Bapak Ibu di sosialisasi. Source informasinya banyak. Silahkan Bapak Ibu teman-teman rumah sakit melakukannya. Kemudian untuk teman-teman yang masih ada di vaskes lain, ditunggu saja. Kami sedang berproses untuk penyusunan instrumennya. Demikian yang saya sampaikan. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih Dokter Ahmad.